Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amelia Lawati dengan NIM 18030340119. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran informasi genetika. Materi genetik adalah bahan-bahan atau materi yang berperan dalam penyampaian informasi genetik di dalam sel. Informasi genetik yang menentukan sifat atau karakteristik suatu organisme tersimpan di dalam molekul DNA. Molekul DNA tersusun oleh ribuan gen. Setiap gen merupakan sandi genetik untuk setiap protein yang diproduksi oleh tubuh. Dalam informasi genetika, kita mengenal yang namanya DNA dan RNA. Apa sih perbedaan DNA dan RNA? Mari kita cari tahu yuk. Perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama adalah kepanjangan nama. Kepanjangan nama dari DNA adalah deoksiribonukleik acid, sedangkan RNA yaitu ribonukleik acid. Perbedaan yang kedua yaitu berdasarkan bentuk dan ukuran. DNA memiliki bentuk rantai ganda atau yang lebih dikenal sebagai double helix yang memiliki ukuran lebih panjang. Sedangkan RNA memiliki bentuk tunggal atau yang dikenal sebagai single helix dengan ukuran yang lebih pendek. Perbedaan yang ketiga yaitu berdasarkan struktur gula. Gula yang terdapat pada DNA yaitu gula deoksiribosa yang memiliki bentuk seperti ini, dan gula pada RNA adalah ribosa. Yang menjadi perbedaannya yaitu struktur gula deoksiribosa pada atom C nomor 2 berikatan dengan gugus H atau hidrogen, sedangkan struktur pada gula ribosa pada atom C nomor 2 berikatan dengan gugus OH atau hidroksil. Perbedaan yang keempat yaitu berdasarkan jenis basa nitrogen. Pada DNA memiliki basa nitrogen adenin, guanin, sitosin, dan timin. Adenin dan guanin merupakan basa purin, sedangkan sitosin dan timin merupakan basa pirimidin. Pada DNA, adenin akan berikatan dengan timin dan guanin berikatan dengan sitosin. Sedangkan RNA memiliki basa nitrogen yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin merupakan basa purin, sedangkan sitosin dan urasil merupakan basa pirimidin. Jadi perbedaannya berada pada basa pirimidinnya. Pada RNA, adenin akan berikatan dengan urasil dan guanin akan berikatan dengan sitosin. Pada proses aliran informasi genetika, terdapat beberapa tahap, yaitu DNA mengalami replikasi atau memperbanyak diri. Di sisi lain, DNA juga mengalami produksi protein yang diawali proses transkripsi atau RNA sintesis, kemudian terbentuk mRNA. Selanjutnya, mRNA mengalami proses translasi atau protein sintesis, dan akhirnya terbentuklah protein. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Apa sih yang dimaksud dengan replikasi DNA? Replikasi DNA secara singkat adalah proses penggandaan DNA yang semula satu DNA menjadi dua DNA yang identik. Proses replikasi. Tahap yang pertama yaitu proses inisiasi, ditandai dengan saling memisahnya kedua untai DNA. Proses ini dibantu oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan garpu replikasi. Helai yang terpisah masing-masing akan mengalami proses pemanjangan untai DNA. Setelah tiap helainya berpisah, datanglah enzim primase yang mengikat DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dipasang-pasangkan seperti puzzle. Enzim ini mengikat sebagian kecil DNA bagian atas yang disebut primer.
Kemudian datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah, yaitu dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut dengan leading strand atau untai maju yang dilakukan terus-menerus. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian lamban sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti pada untaian atas karena tiap untaian berjalan berlawanan arah dengan garpu replikasi. Untaian di bawah ini dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase. Setelah DNA baru terbuat, enzim exonuklease akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Proses yang terakhir yaitu enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Proses selanjutnya yaitu proses transkripsi. Secara singkat, transkripsi didefinisikan sebagai proses pembentukan molekul RNA dengan menggunakan DNA sebagai cetakannya. Tahap proses transkripsi ada 3, yaitu yang pertama inisiasi. Pada tahap ini, RNA polimerase melekat pada untaian DNA yang disebut promotor. Kemudian, pita ganda terpisah, maka dimulailah sintesis mRNA. Tahap yang kedua yaitu elongasi. Pada tahap ini, mRNA memanjang sejalan dengan RNA polimerase yang bergerak sepanjang pita DNA. Tahap yang ketiga yaitu terminasi. Pada tahap ini, mRNA dilepaskan dari DNA template. Selanjutnya yaitu proses translasi. Secara singkat, translasi didefinisikan sebagai proses penerjemahan mRNA untuk sintesis protein yang dibantu oleh ribosom. Sama dengan proses transkripsi, proses translasi juga memiliki 3 tahap, yaitu yang pertama inisiasi. Pada tahap ini, ribosom merakit mRNA dan tRNA yang membawa asam amino metionin atau yang cocok dengan start codon. Start codon yang dimaksud yaitu AUG. Tahap yang kedua yaitu elongasi. Pada tahap ini, kodon pada mRNA berikatan dengan antikodon dari tRNA. Selain itu, asam amino yang dibawa tRNA berikatan dengan asam amino dari tRNA yang lain. Selanjutnya yaitu terminasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir translasi yang ditandai dengan salah satu kodon stop yaitu UAA, UAG, dan UGA memasuki ribosom membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas atau keluar dari ribosom. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.